Hasil Liga Italia, AS Roma versus AC Milan. Dengan 10 orang, Rossoneri menang 2-1. Rangkuman hasil pertandingan antara AS Roma versus AC Milan di pertandingan lanjutan Liga Italia Serie A pekan ketiga pada Sabtu 2 September dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di Stadion Olimpico, AC Milan sukses membekuk tuan rumah dengan skor tipis 2-1. Tim tamu sendiri tampil cukup superior. Berkat hasil ini, Milan memuncaki klasemen Liga Italia dengan 9 poin. Mereka mencatat 3 kemenangan dalam 3 pertandingan. Sementara itu, AS Roma belum juga meraih kemenangan. Pasukan Jose Mourinho itu terbenam di posisi ke-18 dengan 1 poin, hasil dari 1 kali imbang dan 2 kali kalah. Rossoneri unggul lebih dulu melalui gol cepat Oliver Giroud di menit ke-9 melalui titik penalti. Berawal dari aksi kiper AS Roma, Patricio yang menjegal Ruben Loftus-Cheek di area terlarang. Oliver Giroud lantas maju sebagai algojo dan mengirim sepakan keras ke sisi kiri. Patricio salah melompat, AC Milan memimpin. Unggul membuat Milan bermain kian lepas. Rossoneri terlihat mencoba memanfaatkan lebar lapangan, tetapi Roma mampu meredam, sehingga skor 0-1 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, AC Milan tetap mendominasi. Hasilnya, mereka mampu menggandakan skor jadi 0-2 melalui gol Rafael Leao pada menit ke-48. Di menit ke-61, AC Milan mendapatkan petaka lantaran salah satu bek mereka, Fikayo Tomori, mendapatkan kartu merah. Rossoneri pun hanya bermain dengan 10 orang di sisa waktu babak kedua. Jelang berakhirnya pertandingan, AS Roma mendapat gol hiburan dari aksi Leonardo Spinazzola pada menit ke-90 plus 2. Skor 1-2 bertahan hingga laga usai. Lima fakta menarik usai AC Milan bekuk AS Roma di Liga Italia. Rossoneri superior. Sejumlah fakta menarik lahir usai pertandingan pekan ketiga Liga Italia Serie A antara AS Roma versus AC Milan pada Sabtu 2 September 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di Stadion Olimpico, AC Milan sukses membekuk tuan rumah dengan skor tipis 2-1. Tim tamu sendiri tampil cukup superior. Rossoneri unggul lebih dahulu melalui gol cepat Oliver Giroud di menit ke-9 melalui titik penalti. Berawal dari aksi kiper AS Roma, Patricio, yang menjegal Ruben Loftus-Cheek di area terlarang. Oliver Giroud lantas maju sebagai algojo dan mengirim sepakan keras ke sisi kiri. Patricio salah melompat, AC Milan memimpin. Unggul membuat Milan bermain kian lepas. Rossoneri terlihat mencoba memanfaatkan lebar lapangan, tetapi Roma mampu meredam sehingga skor 0-1 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, AC Milan tetap mendominasi. Hasilnya mereka mampu menggandakan skor jadi 0-2 melalui gol Rafael Leao di menit ke-48. Di menit ke-61, AC Milan mendapat petaka lantaran salah satu bek mereka, Fikayo Tomori, mendapat kartu merah. Rossoneri pun hanya bermain dengan 10 orang di sisa waktu babak kedua. Jelang berakhirnya pertandingan, AS Roma mendapat gol hiburan dari aksi Leonardo Spinazzola pada menit ke-90 plus 2. Skor 1-2 bertahan hingga laga bubaran. Usai pertandingan, sejumlah fakta menarik lahir. Fakta pertama, AC Milan kokoh di puncak klasemen. Berkat hasil ini, Milan memuncaki klasemen Liga Italia dengan 9 poin. Mereka mencatat 3 kemenangan dalam 3 pertandingan. Sementara itu, AS Roma belum juga meraih kemenangan. Pasukan Jose Mourinho itu terbenam di posisi ke-18 dengan 1 poin, hasil dari 1 kali imbang dan 2 kali kalah. Fakta kedua, debut pilu Romelu Lukaku. Sebelum menghadapi AC Milan, AS Roma kedatangan amunisi baru di lini depan usai berhasil memboyong Romelu Lukaku dari Chelsea. Giallorossi mendatangkannya dengan status pinjaman hingga akhir musim. Sayang, debutnya bersama AS Roma berakhir pilu, sebab ia gagal membawa tim barunya menang. Di sisi lain, ini adalah sekian kalinya ia kembali dilatih oleh Jose Mourinho. Fakta ketiga,
AS Roma perpanjang rekor buruk. AS Roma menjadi salah satu tim yang belum pernah meraih kemenangan sejak Serie A musim ini dimulai. Dalam laga pembuka, skuad asuhan Jose Mourinho harus bermain imbang 2-2 atas Salernitana. Sedangkan di laga kedua, mereka harus menelan kekalahan 1-2 atas tuan rumah Hellas Verona. Kini di pertandingan ketiga, mereka dibekuk 2-1 oleh AC Milan. Fakta keempat, dua tim ibu kota di zona degradasi. Kekalahan AS Roma dari AC Milan membuat mereka terjerembab di papan bawah hingga masuk ke dalam zona degradasi, menempati peringkat ke-18 dengan 1 poin. Senasib dengan AS Roma, tim ibu kota lainnya Lazio juga masuk dalam zona merah, menempati peringkat ke-19 dengan 0 poin. Fakta kelima, Oliver Giroud pimpin top skor. Tambahan 1 gol Oliver Giroud ke gawang AS Roma melalui titik penalti membuat namanya saat ini memimpin daftar top skor sementara dengan koleksi 4 gol. AC Milan menjadi salah satu tim yang menjanjikan di musim ini. Skuad asuhan Stefano Pioli berhasil meraih 3 kali kemenangan sejak Serie A dimulai. Laga pembuka AC Milan berhasil meraih kemenangan meyakinkan atas tuan rumah Bologna dengan skor 2-0. Sedangkan di laga kedua AC Milan berhasil meraih 3 poin setelah menumbangkan Torino dengan skor 4-1. Begitu juga dengan laga ketiganya, mereka mampu menang 2-1 atas AS Roma. Malik Thiaw girang, AC Milan libas AS Roma di Olimpico dengan 10 orang pemain. Malik Thiaw menjadi sosok kunci dalam kemenangan dramatis AC Milan 2-1 atas AS Roma dini hari tadi. Meskipun harus bermain dengan 10 pemain setelah Fikayo Tomori mendapat kartu merah, Thiaw dan rekan-rekannya di lini belakang berhasil menjaga pertahanan Milan dengan baik. Dalam pertandingan ini Thiaw tampil gemilang dan terpilih sebagai bek terbaik bersama dengan Theo Hernandez dengan meraih rating 6,5 dari 10. Pada akhir pertandingan Thiaw berbicara kepada DAZN via Milan News untuk memberikan wawancara eksklusif mengenai kemenangan penting ini. Seberapa besar tekanan yang ingin Anda berikan pada Napoli dan Inter? Kami sangat senang untuk hari ini. Bahkan setelah kartu merah, kami tetap bersatu. Musim masih panjang, tapi yang jelas kami senang setelah 3 kemenangan dalam 3 pertandingan ini. Bagaimana pengalaman Anda menghadapi Lukaku? Tidak mudah untuk bertahan secara individu. Seperti biasa, kami harus bertahan sebagai sebuah tim, dan kami melakukannya dengan baik. Bagaimana menit-menit terakhir pertandingan? Tidak mudah untuk bertahan, kami tetap tenang dan juga banyak berbicara. Tahun lalu, di bulan Januari, kami tidak berbicara satu sama lain, dan kami kebobolan. Hasil imbang, meski bermain 11 lawan 11. Dalam beberapa pekan ke depan AC Milan akan menghadapi tantangan besar saat bertemu dengan Inter Milan. Thiaw akan menjadi pemain kunci di lini belakang, terutama mengingat skorsing yang diterima oleh Fikayo Tomori. Pertanyaan besar adalah siapa yang akan menjadi pasangannya di lini pertahanan. Apakah Simon Kjaer atau Pierre Kalulu akan mendampinginya? Pilihan ini akan menjadi kunci dalam upaya Milan untuk terus bersaing di papan atas Serie A.